Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu terbaru ataupun yang masih menjadi problematika di negeri ini, yang tentunya menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di video kali ini, kami akan membahas terkait kasus yang masih menyita perhatian publik dan belum menemukan titik terang, yakni kasus terkait kematian Brigadir J yang mengalami penyiksaan sebelum dirinya dinyatakan meninggal secara tidak wajar. Kematiannya pun mengundang berbagai respon dari kalangan masyarakat, baik ahli, aparat penegak hukum, hingga Komnas HAM yang juga turut andil dalam proses pengungkapan kejanggalan atas kematian Brigadir J. Bahkan juga dilakukannya otopsi kedua pada jenazah Brigadir J. Polisi pun hingga saat ini tengah melakukan penyidikan terkait siapa yang menjadi dalang dari kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Namun, yang sangat disayangkan, selama proses pengungkapan fakta-fakta terkait kasus pembunuhan Brigadir J, banyak pihak yang justru memanfaatkan kondisi yang masih belum terdapat putusan resmi dari para pihak yang berwenang. Di mana dari kondisi ini, banyak pihak yang justru membuat adanya pemberitaan yang belum dipastikan kebenarannya. Hal ini jika dipandang dari segi komersil, tentu menjadi ladang penghasilan baru karena menarik perhatian publik untuk menontonnya. Namun, media sosial yang sejatinya membuka ruang kesetaraan partisipasi publik dalam hal demokrasi ternyata dapat menjadi sumber informasi yang menyesatkan, saling tuding, fitnah, atau bahkan merendahkan martabat. Kondisi itu kemudian membuat goyahnya kepercayaan publik atas produk jurnalistik. Ahli pers dari Dewan Pers Haris Fadilah pun juga meminta media massa dan jurnalis agar menyajikan berita yang secara berimbang. Tujuannya pun supaya tidak terjadi trial by the press, yakni berita yang menghakimi secara sepihak sehingga menarik opini publik untuk berprasangka kepada pihak tertentu pada saat proses sedang berjalan. Permintaan ini menanggapi pemberitaan isu tertentu yang menarik perhatian publik, yakni kasus terkait penembakan Brigadir J tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh mantan koordinator bidang hukum PWI Pusat yang melihat beberapa media mendasarkan pemberitaan dari media sosial yang tidak menerapkan prinsip jurnalistik sehingga belum teruji validitasnya. Penulisan berita memang haruslah berimbang. Media massa dan jurnalis sejatinya tidak dibenarkan memasukkan emosi atau pendapat pribadi ke dalam berita. Oleh karena itu, jurnalis haruslah menggali berita suatu peristiwa pidana dari segala sisi, serta pers juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak memiliki niat buruk dalam memberitakan isu tertentu. Mengingat situasi seperti ini berpotensi untuk membuat sebuah peristiwa pidana rentan disalahgunakan dari berbagai angle. Oleh sebab itu, berita tidak seharusnya melenceng dari misi pemberitaan pers, yaitu menyajikan fakta dan mencerdaskan masyarakat, bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak berpijak dari analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harapannya pun Dewan Pers dapat menyusun panduan peliputan sehingga berita yang dihasilkan oleh pers tetap menjamin hak-hak para pihak dalam suatu perkara pidana tertentu. Meski begitu, panduan peliputan Dewan Pers tetap tidak boleh mempengaruhi independensi pers. Media diharapkan menerapkan asas praduga tidak bersalah dan asas pruden atau kehati-hatian dalam mempublikasikan pemberitaan kasus dugaan tindak pidana sebagai wujud due process of law dalam menegakkan hukum pidana. Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Agus Surono, mengamati sejumlah pemberitaan di mana terdapat salah satu media massa yang memberikan opini mengenai informasi yang diangkat dengan menerapkan prasangka bersalah dan menurunkan berita yang belum dikonfirmasi sebelumnya atau dapat dikatakan sebagai cover both side. Tentu hal ini menjadi akar terjadinya penghakiman atau trial by the press yang nantinya dapat disebut juga sebagai pelanggaran terhadap hak tersangka atau bahkan pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa pidana tersebut. Diketahui bahwa landasan yuridis asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini secara tegas diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU Pers yang berbunyi, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
Selain itu, pada penjelasan pasal 5 ayat 1 ini juga dinyatakan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pers tersebut, Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia juga menyebutkan bahwa implementasi asas praduga tak bersalah ini harus diberlakukan dalam memberikan pemberitaan yang tidak menghakimi seseorang yang hanya masih dalam dugaan tanpa putusan lembaga hukum. Pelanggaran asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah yang terjadi karena kekeliruan informasi dari narasumber dapat mengakibatkan terjadinya trial by the press yang dapat menggiring masyarakat untuk memiliki keyakinan yang belum dibuktikan oleh pengadilan dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengakibatkan terserangnya hak tersangka. Di kondisi saat ini, kemudahan penggunaan ruang publik atau public sphere saat menyampaikan laporan karya jurnalistik juga haruslah dilakukan dengan penekanan asas bertanggung jawab sebagai bentuk masyarakat yang taat hukum. Mengingat kebebasan pers dalam perspektif pers Indonesia yang dapat diterjemahkan sebagai kebebasan absolut, sejatinya kebebasan tersebut masih dibatasi oleh hak orang lain yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa saat ini masih terikat oleh kode etik dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga pers nasional haruslah dapat melaksanakan fungsi, asas, dan kewajibannya secara profesional dengan terbebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemilik pers sendiri demi tercapainya pemberitaan yang faktual. Pemerintah pun diharapkan segera mencari payung hukum yang tentunya sesuai untuk membedakan konsekuensi hukum antara produk jurnalistik dengan media sosial. Mengingat pers adalah sebuah produk entitas yang bekerja berjenjang dari lapangan ke ruang redaksi. Pers pun juga memiliki standar etik yang terjaga, terakurasi, dan terverifikasi, sementara media sosial sebagai sarana berinteraksi. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.